Selamat datang di podcast Bokar yang Juara ya, podcastnya Witel Makassar. Bersama saya Gibran, kita akan membahas tentang Witel Makassar dan segala hal yang berkaitan dengan Witel Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bokar yang Juara ya, podcastnya Telkom Witel Makassar. Dan saat ini kita kedatangan tamu spesial dan juga salah satu manajer wanita nih di Telkom Witel Makassar. Ada Ibu Nina. Hai, assalamualaikum. Nah ini Bu Nina nih salah satu bintang tamu pertama wanita nih di podcast kita. Jadi akan kita ulik-ulik bagaimana Bu Nina berkarir juga di Telkom Witel Makassar gitu. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Fir? Alhamdulillah baik Bu, karena akhir-akhir ini juga udah mulai banyak isu-isu juga ya peningkatan COVID. Jadi semoga sobat IndiHome di luar sana baik-baik saja dan kita berdua juga di sini sudah mematuhi peraturan ya COVID sebelum kita memulai podcastnya. Oke, nah Bu Nina ini adalah salah satu manajer dari Telkom Witel Makassar, tepatnya di unit Finance, HC dan salah. Share Service, HC and Finance. Ya, SSHC and Finance. Nah, saking panjangnya itu. Ini adalah unit baru di Telkom Witel Makassar ya. Gimana Bu ceritanya? Karena ini unit baru, apakah sebelumnya sudah ada pernah unit seperti ini atau bagaimana? Ya, sebenarnya Share Service ini terbentuk di 1 November kemarin, hasil dari transformasi organisasi yang menggabungkan atau merger dari 3 unit. Oh, 2 unit. Sebelumnya itu ada unit HR and CDC, dan ada unit finance, itu digabung menjadi satu, menjadi Share Service HC and Finance. Wow, dan Bu Nina nih yang terpilih ya sebagai manajer ya. Wow. Gitu. Nah, kalau sebelumnya nih Bu Nina sebelum berkarir sebagai manajer ya, sebelumnya pernah ditempatkan di mana Bu? Saya sebelumnya pernah di Palu. Oh, jauh juga Sulawesi ya Bu? Tengah. Tapi Bu Nina asli Makassar? Iya. Oh iya. Sulawesi Selatan. Di Palu tuh unit apa Bu dulu? Dulu penempatan pertama itu, pengangkatan pertama itu saya namanya dulu divisi network. Oh, kayaknya cukup ini juga ya, cukup berat juga ya sebagai wanita kalau di network ya Bu? Iya, begitu. Dan dengar-dengar juga nih Bu Nina pas di network jadi wanita satu-satunya ya? Pengangkatan pertama itu, perekrutan pertama itu saya berdua dengan teman. Oh ya. Berdua, cewek berdua di unit yang mayoritas itu laki-laki semua. Pria semua. Gimana tuh Bu rasanya di unit yang banyaknya laki-laki, dinominasi laki-laki, Ibu Nina sebagai wanita ini bagaimana menghadapinya? Apakah riwah mengurus laki-laki? Nggak sih, karena memang sebelum di sekolah dulu kan kita memang sudah berinteraksi dengan siswa-siswa. Oh iya, sebelumnya saya kan di SMK Telkom. Jadi Telkom. Di sana itu memang banyak mayoritas juga siswanya pria laki-laki gitu. Jadi sudah tahu lah treatmentnya bagaimana ke kaum Adam. Oke. Nah, terus setelah itu dipindahkan ke sini, pertama kali di network juga langsung di Witel. Iya, tentu saja karena di mutasinya pun itu ada berbagai drama sih sebenarnya. Oh, gimana mungkin bisa dibagikan Bu drama-dramanya, atau mungkin kan banyak pasti nih sobat IndiHome di luar sana yang jadi perempuan yang satu-satunya di unit itu mungkin ya. Apalagi di Telkom kayaknya juga banyak didominasi sama laki-laki kan, gitu. Nah gimana Bu rasanya? Mungkin bisa di-share? Iya sih, ini jadi ajang curhat nih. Oh iya, gak apa-apa Bu, kan memang podcast kita nih tujuannya itu ya, curhat-curhat untuk para manajer. Oke. Di awal dulu kan memang saya di tahun 2010 itu menikah di tahun 2010. Kemudian sempat LDM-an, LDM ya namanya, long distance marriage ya. Oke. 2 tahun lah. Nah akhirnya dipindahkan ke sini itu juga menggunakan SK Satgas. Jadi tidak langsung dimutasi dengan langsung SK tetap di yang sini ya. Gitu ceritanya. Jadi memang agak penuh drama. 2 tahun LDM sama suami? Iya,
di saat itu Telkom kalau untuk mutasi itu agak ini ya, ketat, lebih ketat dulu dibanding sekarang. Kalau sekarang mungkin Telkom sudah lebih berempati ke karyawannya. Bisa ikut suami ya gitu ya Iya. istilahnya. Wow, jadi cukup struggle juga ya Bu pertama-pertama. Nah, ngomongin soal menjadi apa ya, waktu berhubungan LDM terus otomatis menjadi istri dan menjadi ibu dan berkarir juga, yang kata orang-orang moms as a worker. Nah, itu gimana Bu? Kira-kira apa ya? Kan saya ini juga wanita ya Bu, yang nantinya akan berkarir, mungkin bisa bagi-bagi tips bagaimana caranya kita sebagai wanita bisa tetap bisa menjadi ibu yang terbaik dan bisa juga karirnya cemerlang juga nih Bu. Kalau saya sendiri pribadi, alhamdulillah mungkin dinilai sama Allah itu 2 tahun LDM ini belum bisa dikasih anak, belum bisa dikaruniai anak. Jadi memang 2 tahun LDM itu memang Fokus ya Bu, karir dan suami. belum memang dikaruniai anak. Walaupun sebenarnya sama-sama udah pengen atau udah siap, tapi mungkin dinilainya belum siap. Jadi pas mutasi ke Makassar bersama suami, itu baru dianugerahkan. Masya Allah, alhamdulillah ya Bu. Memang penuh ini. Sekarang anaknya dua ya Bu, Alhamdulillah, 2 laki-laki. Nah, itu gimana Bu membagi waktu? Sekarang umur berapa anaknya Bu yang pertama? 8 tahun, 8 tahun. Yang kedua? 6 tahun. 6 tahun. Nah, gimana nih meng-treat anaknya Bu Nina? Bagaimana Bu? Ya, kalau anak-anak sendiri sih mungkin sudah terbiasa ya melihat kami berdua yang berangkat pagi dan pulang sore atau biasa juga malam. Dan mereka juga kadang-kadang juga ikut ke kantor. Di pulang sekolah mungkin kadang-kadang ke kantor atau kadang-kadang langsung balik ke rumah. Jadi mereka itu sudah sangat terbiasa dan malah sudah beradaptasi dengan teman-teman di lingkungan kantor sendiri. Oh gitu, jadi dia ya have fun aja ya Bu, main-main di kantor, belajar juga di kantor gitu ya kalau gitu. Nah terus kalau pembagian apa ya istilahnya, masa pembagian job desk mungkin ya sama suami bagaimana nih? Adakah tips and trick bagi kita ini sebelum bagi saya sih sebenarnya, dan bagi sobat-sobat IndiHome mungkin ada tidak tips and trick dari Bu Nina nih gimana membagi tugas dan peran, karena kan dua-duanya bekerja ya Bu, terus punya anak, dan bagaimana nih kira-kira pembagian tugasnya? Kalau dari kami sendiri, memang di awal kami itu menerapkan bahwa kami itu partner. Jadi saling membantu, saling melengkapi, saling mendukung. Jadi kadang kalau misalnya jadi anak-anak ini tidak full ke saya misalnya. Semangat nih, bersemangat ya Bu Nina. Oke. Jadi kadang-kadang itu anak-anak ke saya manggilnya, kami manggilnya Abi, ke abinya juga. Jadi memang gantian. Kami saling apa ya namanya, mensupport, mendukung lah. Atau kayak ada hari di mana harus ikut di abinya, terus hari ini di Bu Nina, ada gitu pembagian gitu. Benar. Oh iya. Belajar pun juga kayak begitu. Iya. Jadi anak-anak itu tidak ada yang dominan dekat ke siapa. Semuanya rata. Alhamdulillah. Apalagi dua-dua laki-laki ya Bu, ya, pasti agak, kalau laki-laki dua-dua nih gimana Perlu gitu ya. Ekstra ya? Iya, perlu ekstra dan perlu memang sosok apa ya, sosok panutan dalam hal ini bapak gitu kan, sosok bapak. Oke. Nah, kalau nih kita balik lagi ke unitnya Ibu ya, SSHC and Finance. Nah, kira-kira karena kan ini dari 2 unit ya Bu, dari 2 unit dijadikan satu. Ada nggak sih kesulitan Bu beradaptasi untuk menyatukan 3 unit ini gitu? Atau memang tiga ini ada kesinambungannya satu sama lain? Sebenarnya sih berbeda. Saya kalau melihatnya sih berbeda semua sih sama sekali. Ada 3 unit di dalamnya, ada 3 sub unit. Satunya berhubungan sama duit, satunya berhubungan dengan human capital, satunya berhubungan dengan komunitas eksternal. Nah, jadi di share service HCN Finance ini sendiri 2 sub unit itu berkaitan dengan internal dan satu lagi itu berkaitan dengan eksternal, CDC. Nah, itu sih memang awal-awalnya memang agak ini
ini sih masa transisinya. Tapi karena memang beberapa kali kami sudah diamanahkan beberapa kali untuk PGS atau pelaksana tugas di HRMCDC waktu itu. Karena memang selama 1 tahun lebih itu HRMCDC-nya kosong tanpa manajer, jadi kita bergantian, ada beberapa manajer memang yang bergantian penugasan PGS. Dan alhamdulillah sih dalam masa transisi di 1 November kemarin di transformasi organisasi itu teman-teman di tim juga cukup membantu dalam penuntasan target operasional shared service HCN Finance itu sendiri. Memang sih sudah sangat terlihat ya, kayaknya banyak program-program baru juga nih yang disusun sama unitnya Bu Nina sekarang. Nah, kira-kira untuk tahun ini untuk SSHCN Finance nih ada strategi khusus tidak? Strategi khusus untuk Telkom Retail Makassar nih ke depannya. Ada nggak, Bu? Kalau dari unit service HCN Finance sendiri lebih ke ini. Tahun ini kami lebih fokus ke employee experience. Seperti apa tuh, Bu? Seperti meningkatkan engagementnya karyawan, karyawan organik, entah itu karyawan tenaga outsourcing juga. Semuanya kita pengen rangkul, kita pengen kerjasama, melis atau mengumpulkan usulan-usulan atau inisiatif-inisiatif teman-teman dalam rangka membangun engagement karyawan ini sendiri untuk tentu saja untuk mencapai tujuan WTL Makassar. Wah, iya sih, ini semoga ya ini nantinya ke depan SSHCN Finance bisa mewujudkan sinergitas ya, semakin sinergi nih semua karyawannya, dan dengan udah mulai keren nih program-programnya SSHCN Finance. Sobat IndiHome dan teman-teman Witel Makassar harus ikut nih ya kalau ada program-programnya ya, karena ini memang tujuannya untuk sinergi satu sama lain ya kita semua. Nah, sebelum kita melanjut ke sesi selanjutnya, ini ada jawab cepat, Bu. Jawab cepat, ini agak mendumba-dumba nih istilahnya, dumba-dumba. Aduh, ini agak jatuh-jatuh nih saya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Tolong ini saya dibantu ini jatuh-jatuh. Nah, oke, aman. Nah, ada jawab cepat, Ibu bisa pilih salah satunya dari 2 pilihannya. Nah, nanti dari sini saya mau mengulik-ngulik lagi nih tentang Bu Nina selanjutnya. Oke, ini tentang sehari-harinya Bu Nina aja sih ya. Oke, bisa dijawab langsung, Bu. Jogging atau sepedaan? Jogging dong. Shopee atau Tokopedia? Shopee. Wih. Ini merek loh. Gak apa-apa, Bu, gak apa-apa. Harusnya saya jawabnya Shoptit gitu. Iya. Nanti editor tolong ya di tit gitu. Oke. Karena tadi pilih jogging. Nah, pertanyaan selanjutnya ini berhubungan dengan jogging. Jogging di Karebosi atau di Taman Macan? Taman Macan. Oke. Karena dekat dari kantor ya, Bu, kayaknya ya. Iya. Karena memang saya berawal menyukai lari itu di Taman Macan. Oh, karena di Witel juga. Atau karena di Witel juga? Oh gitu, oke. Ke kantor naik Gojek atau naik mobil? Gojek. Kenapa, Bu? Cepat sampainya kalau nggak hujan. Oh gitu. Tapi kalau sehari-hari bawa kendaraan pribadi, Kak? Atau? Kadang bawa, kadang naik Gojek. Oh gitu, masih seneng-seneng juga naik Gojek ya. Tapi emang manajer-manajer Witel nih kebanyakan suka yang naik Gojek juga loh, Bu. Oh ya? Saya perhatiin suka banyak yang naik ojek online juga. Harusnya ojek online ya coba deh. Oke, jadi manajer atau jadi runner? Manajer sambil runner. Itu bukan pilihan kayaknya ya, Bu. Bukan pilihan ya. Oke. Manajer atau runner nih jadinya? Manajer. Oke, terakhir. Mengurus jaringan untuk pelanggan saat di network atau mengurus finance retail seperti sekarang? Saya memilih yang seperti sekarang. Oke. Mengurus apa? Finance ya, finance retail. Kenapa, Bu? Padahal itu berubah sampai duit. Banyak loh orang yang ini ya. Kenapa, Bu, memilih mengurus finance? Kan kalau yang di share service HCN Finance ini kan berhubungan dengan human capital dengan orang.
Tapi memang sih kalau di network itu kalau di network itu kita kan ngurusin perangkat. Iya. Ini perangkatnya alarmnya apa, itu udah tahu ini masalahnya di mana. Oh, Misalnya gitu. indikasi alarmnya di sini nih, di A. Oh, penyebabnya ini, solusinya ini. Kalau manusia mengurus human capital ya itu ada Tantangan tersendiri. ya ada seni tersendiri. Wih, berarti Bu Nina nih suka yang bertantangan ya. Ya karena memang menghadapi manusia tuh ya berbeda-beda karakter Iya. juga. Apalagi ini hal yang baru kayaknya ya untuk Iya. Bu Nina ya sepanjang karir di Witel. Benar sekali. Gitu ya. Jadi Wow. kalau memang mutasi dari network ke finance sendiri itu memang kayak tikungan tajam. Jauh banget ya, Bu. Kalau tikungan tajam kan gitu. Gitu ya guys, jadi kita ternyata nih tidak selamanya kita berkarir di tempat kita. Maksudnya kayak Ibu Dina kan dulu sebelumnya ngurus jaringan, terus tiba-tiba di finance. Siapa yang sangka nggak pernah terpikirkan kan pasti. Nah itu tuh teman-teman. Jadi kita ya mungkin ada tips dari Bu Dina. Apakah kita harus tough aja kalau dikasih wejangan atau dikasih tanggung jawab seperti itu atau bagaimana Bu? Dari kita tiba-tiba. Di mana kita misalnya kita bekerja di suatu perusahaan, kita sudah siap nih mengabdi untuk perusahaan itu. Jadi apapun yang diberikan amanah itu harus siap diemban. Jadi Jangan memang ragu ya. ya jangan ragu, belajar terus. Iya. Gitu. Wah, karena tadi Ibu Nina sudah memberikan wejangan, terakhir nih Bu, saya mau nanyain kira-kira apa goals dari Bu Nina sendiri di tahun 2022 dan untuk Telkom Witel Makassar ataupun untuk SSHC and Finance. Untuk Witel Makassar sendiri, kami berharap karyawannya semakin kompak. Masih Dan- ke HR-HR-an banget nih. Oke. Dan Witel Makassar juga bisa membawa UMKM binaan kami di CDC Witel Makassar menjadi mitra binaan yang lebih unggul, lebih mandiri tentu saja, dan mampu menumbuhkan perekonomian Indonesia. Gitu. Kalau untuk diri sendiri nih Bu, depannya. Ada ya Pak? Untuk diri sendiri, oke. Semoga di tahun ini ya menjadi klise ya, menjadi pribadi yang lebih baik. Wih, pribadi yang unggul bertanggung jawab. Dari Ibu yang baik kali ya, ibu yang iya, baik, ibu yang semakin- baik, pendamping yang baik, dan semoga semakin bisa bermanfaat atau mensupport program-program kerja di Witel Makassar tetap ya. Iya, Makassar. tetap. Oke, nah karena kan ini Bu Nina nih sebagai ibu dan sebagai wanita karir juga nih istilahnya ya. Nah, bagaimana nih Bu untuk mungkin ada tips-tips merawat anak atau tips untuk ibu-ibu atau sobat IndiHome wanita yang di luar sana, mungkin ada tipsnya nih Bu. Oke, jadi sobat IndiHome, jadilah ibu-ibu yang walaupun bekerja di rumah ataupun bekerja di ranah publik dan walaupun bekerja di ranah domestik, itu tetaplah percaya bahwa tetap menjadi ibu yang produktif. Jadilah ibu yang produktif, jadilah ibu yang tetap bermanfaat untuk sekitar, dan sambil membersamai anak di rumah misalnya. Gitu. Wah, itu dia nih sobat IndiHome, mungkin bisa dicatat. Jadi mungkin atau bisa tuh, jadi email melalui juga ya. Sobat IndiHome itu bisa sambil ini kan. Oh iya sambil- benar, karena sobat IndiHome kan itu freelance-nya kita, benar freelance-nya banget. ibu-ibu yang ingin berproduksi atau menghasilkan di rumah. Iya gitu. nih, ibu-ibu rumah tangga yang mau nih tetap menghasilkan bisa join ya sebagai sobat IndiHome. Join. Cocok banget di marketingnya Bu Nina ya, makasih ya Bu. Oke, nah tadi kan juga Bu Nina sempat ngebahas kalau SSHC and Finance nih gabungan dari 2 unit, di mana ada sebelumnya ada HR dan CDC ya, istilahnya CDC. Nah CDC itu kan yang berhubungan sama UMKM ya Bu. Nah mungkin bisa di-share juga nih Bu sama Sobat IndiHome, gimana sih caranya kalau kita mau join kerjasama dengan Telkom Witel Makassar di UMKM di luar sana. Mungkin Sobat IndiHome ada UMKM-nya, nah gimana nih Bu? Nah, iya. Jadi bagi Sobat IndiHome yang memiliki usaha atau memiliki usaha kecil lah, usaha kecil menengah, itu silahkan di CDC sendiri itu kami menangani atau mengelola program dana bergulir yang dimanfaatkan untuk UMK
atau mitra binaan yang memerlukan modal untuk mengembangkan usahanya. Oh, gitu. Jadi kami tunggu ya Sobat Itu IndiHome. dia dicatat Sobat IndiHome. Nah, itu kira-kira butuh apa aja Bu kalau kita mau bekerja sama, UMKM-nya mau bekerja sama dengan Telkomsel Makassar, ada nggak syarat-syarat khususnya? Syarat-syaratnya itu usahanya harus lebih dari setahun. Oke, tuh langsung dikasih tahu nih syaratnya. Apalagi Terus, Bu? tentu saja bukan usaha yang fiktif ya, yang memang real ada dan memang baru berkembang dan oke. membutuhkan modal untuk pengembangannya. Wow, nih cocok banget nih buat Sobat Kami, iya, IndiHome. Mbak Vira, selain di CDC sendiri itu kita punya mitra binaan di seluruh sektor sih, misalnya kayak ada kuliner, yang produknya kuliner, ada juga kerajinan tangan, ada juga jasa. Wah, Silahkan Sobat tuh, IndiHome. jadi tidak terbatas ya Bu. Iya. Jadi siapapun usahanya bisa nih kerjasama sama kita. Kita sangat terbuka ya. Mungkin banyak ya yang nggak tahu sebenarnya ya kalau sebenarnya bisa bekerja sama dengan Iya, seluruh Telkomsel sebenarnya Makassar. itu seluruh BUMN di Indonesia Membuka kesempatan itu. Ya, termasuk Telkom itu diberikan amanah sih oleh BUMN, Kementerian BUMN untuk berpartisipasi untuk mendigitalkan UMKM di Indonesia. Oh gitu. Jadi selain program dana bergulir, kita juga ada pembinaan untuk teman-teman UMKM. Oh, jadi ada nggak hanya dikasih kita modal, kasih, materi, bukan. Kita kasih modal pelatihan, kesempatan untuk pameran dan sebagainya. Jadi tetap kayak dipantau lah perkembangan UMKM yang telah dibantu gitu ya. Jadi tidak hanya dikasih modal saja. Tuh, sangat bermanfaat juga nih teman-teman. Jadi mungkin Sobat IndiHome yang mau nih bisa langsung kemana nih? Datang ke Telkomsel Makassar, mungkin bawa proposal ya Bu, persyaratan-persyaratan seperti itu atau Biasanya hanya KTP, kartu keluarga, NPWP jika ada, dan tentu saja akan disurvei kembali ke lokasinya masing-masing. Sip deh kalau Jadi gitu. Sobat IndiHome ditunggu. Oke. Ini langsung manajernya yang bilang nih ya Sobat IndiHome, jadi ditunggu, siapkan persyaratan-persyaratan yang tadi disebutkan sama Bu Nina, dan mungkin nih siapa tahu cocok ya bagi Telkomsel Makassar untuk kita bantu juga. Jadi sambil kerjasama. menjadi Sobat IndiHome, Wah, benar. Sambil misalnya Sobat menjadi IndiHome, mitra binaan juga. benar juga, jadi dapat pelatihan, dapat banyak plus-plusnya Ya. lah nih istilahnya nih dari Telkomsel Makassar. Terima kasih Telkom. Terima kasih Telkom. Oke, itu dia terakhir dari Bu Nina. Tadi kita sudah bahas panjang dari karir dan banyak juga ya ternyata cerita-cerita di balik karirnya Bu Nina. Dan tadi tips and trick untuk kompak ya, selalu kompak merawat anak juga. Oke. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya Sobat IndiHome. Makasih banyak Ibu Nina.